Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan saat ini kita bertemu kembali. Dan saya rindu untuk share sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya berdoa bahwa firman ini akan menguatkan kita di masa-masa krisis seperti sekarang ini. Dan saya tertarik untuk membuka sharing ini dengan sebuah pertanyaan. Kapan kita merasakan kehadiran Tuhan itu semakin nyata? Apakah ketika kita hidup di dalam keadaan baik-baik saja? Ataukah hidup di dalam masa krisis atau masa yang tidak mudah? Kalau kita mau jujur, kita sebagai manusia itu digerakkan oleh kebutuhan. Kita bertemu seseorang yang kita butuhkan untuk bertemu. Dan inilah yang seringkali kita lakukan. Kita mencari Tuhan di masa-masa kita merasa membutuhkan Tuhan. Dan seringkali itu di masa krisis. Padahal Tuhan selalu sama. Dia selalu ada di masa baik ataupun di masa krisis. Tapi masalahnya hati kita yang seringkali itu berubah. Hati kita lah ketika di masa-masa krisis baru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana bangsa Israel juga melakukan hal tersebut. Mari kita buka di Yeremia 29 ayat 12-14. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu." Bangsa Israel ketika di masa pembuangan inilah, mereka kembali berseru dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di masa krisis inilah adalah momen di mana Tuhan mau kita mencari Dia. Masa krisis bukan untuk menghancurkan kita. Bukan karena Tuhan merancangkan hal yang buruk. Hanya karena kita tidak tahu apa yang di depan. Bukan berarti Tuhan tidak memegang masa depan. Justru karena Dia memegang masa depan lah. Dia mengizinkan masa krisis ini. Supaya kita semakin melekat kepada Dia. Supaya kita semakin mengenal Dia. Supaya kita benar-benar mengandalkan Dia sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita. Bukan lingkungan kita. Bukan teman kita. Bukan keluarga kita, bukan yang lain. Tapi Dia sendiri dan satu-satunya yang menjadi andalan dalam kehidupan kita. Ini juga yang terjadi pada Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Dia hidup di dalam aturan-aturan agama. Firman Tuhan sendiri berkata dia orang yang saleh. Tapi dia tidak benar-benar mengenal Tuhan. Sampai pada akhirnya di masa krisislah baru dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di Ayub 42 ayat 5, firman Tuhan berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Jadi ketika Ayub telah melalui proses atau musim krisis atau masa krisis itu, baru dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dia mengalami Tuhan. Dia kehilangan keluarga, dia kehilangan kekayaannya, hartanya, dan semua banyak hal yang dia, bahkan kesehatannya dia kehilangan. Tapi justru di masa itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sampai dia menyatakan hal ini. Yang sebelumnya dia saleh, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika dia telah melalui masa itu, masa suka, dia mengalami Tuhan. Dan inilah ajakan. Masa krisis atau masa suka bukan sebuah bentuk kemarahan atau kemurkaan Tuhan. Tapi ini adalah momen di mana Tuhan mau membawa kita semakin dekat, semakin mengenal Dia, dan semakin mengandalkan kekuatan-Nya. Dan inilah yang Tuhan rindukan di masa-masa saat ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara semua, di masa seperti saat ini, kita semakin mengandalkan Tuhan dengan selalu datang kepada Dia, sehingga kemuliaan-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita menyatakan perbedaan sekalipun di masa krisis. Kita terus kuat dan kokoh. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa di setiap musimnya kita selalu berbuah. Sebab kita apa? Kita berakar, kita melekat, kita mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.